Sekarang kita dengar firman, Kristus sangat mengasihi kita. Bahkan dia juga mengambil posisi, tidak hanya memperdamaikan lagi, tidak hanya menebus lagi, tetapi menghubungkan kita di dalam suasana ruang Maha Kudus. Haleluya. Nah, itu imam besar. Berarti kita harus berjalan meningkat sampai dalam kesempurnaan. Haleluya. Dari dikuduskan, pertobatan awal, dikuduskan oleh pengajaran firman, baru dikuduskan lagi penyempurnaan oleh darah dan pelayanan Yesus sendiri. Dia menjadi apa lagi? Dia adalah pengantara langsung kepada Bapa surga. Haleluya. Jadi apa? Pengantara. Makanya dalam penebusan itu, yang menebus itu adalah hanya oleh darah salib Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah kembali. Bahkan jemaat yang di sini dan saudara yang sampai pergi jauh juga ke timur, boleh datang di barat di sini kali bersama-sama beribadah dari Timor ya. NTT ya, Kupang ya, Timor juga itu, Timor, iya, Nusa Tenggara Timur. Iya, saya belum pernah ke sana sampai ke sore sudah. Nah, itu kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya semakin, semua bikin saya semakin kagum kasih Tuhan ini. Hari, umur, saya boleh hidup, saya boleh makan, semua. Ya, saya hidup, saya lihat kiri kanan saya, ya, yang paling tua di sini, Ibu Tambulun ya, berapa? Oh, 75. Berarti lebih jauh dari bawah saya. Sekitar hampir mau 5 tahun. Ya. Nah, jadi saya lihat juga semua bikin saya semakin bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini saya boleh baca, saya boleh makan, minum, enak tidur, enak makan. Mau makan apa juga tidak masalah. Nama miak-miak, sulibui. Enak. Pokoknya apapun bikin saya bersyukur. Ya, ini saudaraku. Jangan nanti apapun bikin kita susah. Lihat ini susah, lihat ini susah. Lihat samping susah, belakang susah. Tapi harus kita bersyukur karena segala sesuatu. Haleluya. Ada tentu juga mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ya, harus sampai begitu saudaraku. Jadi apapun saya perhatikan, pokoknya ucapan syukur deh. Ya, saya lihat makanan bersyukur. Satu, Tuhan kasih sehat, saya bisa makan mau apapun, tidak peduli saya. Mau orang bilang kolesterol apa, iya. Di Indonesia saya kalau makan telur dimakan yang kuning. Saya bilang yang kuning ke saya. Aku lawan kolesterol. Mereka cuma yang putih-putihnya aja yang dimakan. Lalu sudah. Itu juga ucapan syukur saya juga. Pokoknya apapun ucapan syukur. Terlebih dalam firman Tuhan. Saya lihat firman Tuhan ini tidak ada yang menerus, belum tamat. Sebabnya jangan kita bosan-bosan, harus terus. Haleluya. Nah, ada orang terkadang
Mau berkhotbah itu udah bosan dia, gak tahu lagi mau khotbah apa. Banyak begitu, susah. Tapi kalau kita ikuti firman Tuhan, dari yang bosan. Bahkan firman Tuhan, gua harus yang kemarin sekarang. Tapi kalau sambungannya boleh. Ya, tapi kalau itu diulang-ulang sama dengan nasi goreng kemarin, nasi goreng sekarang, berapa kali sudah bosan. Nah, tapi kalau firman Tuhan terus baik terus. Haleluya. Iya. Ambil yang tenang, yang santai, tambah bangkunya lagi ke tengah sini. Terus maju lagi. Ya, itu namanya kemajuan berkat Tuhan. Bawa lagi, yang muda-muda, tolong. Yang muda-muda langsung gerak. Sekarang harus gerak cepat. Belum ada yang muda-muda. Naik dong, ambil lagi, taruh kursi sini. Biar enak semua. Jangan merombol di belakang. Bisa di situ. Udah cukup? Loh itu masih anak muda. Ambillah kursi lagi di tengah, jangan ke belakang-belakang. Anak muda harus maju. Kalau anak muda ke belakang-belakang, ya gini darah. Oke, Tuhan memberkati. Nah, itu aman. Mantap. Senang. Iya. Baik. Kita lanjut. Mulai kita masuk dalam firman Tuhan. Tadi malam apa sih? Lukas. Sekarang Yohanes 1 ayat 14. Nah, dapatkan dulu biar kita baca bersama-sama. Sudah semuanya boleh. Nah, Yohanes 1 ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ada panggilan. Dari mana itu? Mau jawab dulu dengan apa? Nanti gitu, jadi langsung. Deh ya. Sekarang firman Tuhan dulu semua. Setuju? Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Semua dunia harus mengerti. Kalau firman menjadi manusia, ya, itu adalah kasih Allah yang sungguh kepada manusia. Dan itu bukan berarti masa Tuhan yang mereka menjadi manusia. Lah, itulah. Jadi firman menjadi manusia. Jadi biarpun Maria mengandung dan melahirkan, tapi itu adalah proses, itu tetap firman menjadi manusia. Masih terus saja dia ngeyel ya, manggil terus. yang ngerti loh matiin-nya. Kalau yang kurang ngerti maklumlah. Kalau belum ngerti biasalah. Nah, oke. Nah, jadi baik pun dalam tadi malam, ya juga Matius 1 ayat 21 tadi malam ada nggak? Kita baca. 3738. Oh, Lukas 1 itu. Matius 1 nggak ada. Sama juga. Sekarang baca dulu deh. Iya. 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya,
Ini juga adalah proses dari firman menjadi manusia. Karena Maria dan Yusuf belum satu, ya dalam arti belum ada berhubungan secara laki dan perempuan. Jadi benar-benar Maria mengandung dengan kuasa Roh Kudus, dan yang dikandung itu adalah firman yang menjadi manusia. Tapi untuk menjadi manusia, semua proses harus diikuti. Jadi dikandung berapa bulan biasanya? 9, itu normalnya. Tapi ada juga 8. Kalau perempuan biasanya cukup 8. Iya, itu aku rumah nih. Dan dia kan tugas perawat itu. Iya. Mana lebih panjang, laki perempuan? Ya, lebih banyak lah laki. Biasanya. Ada lebih sedikit, tapi sama lah. Ya. Ya, karena kelahiran ini kan sekarang ini yang bisa. Aku mau tanggal segini. Ya, tapi bukan lahir normal, dibelek, dioperasi. Iya, itu sekarang ini macam-macam orang. Oh, saya mau bintang dia ini, lahirnya tanggal segini, pon legi, wahil, kliwon, wage, apa lagi, gitu. Manusia, apalah artinya itu semua. Ya, jadi itulah. Maria dan Yusuf bukan karena berhubungan badan. Justru ia di dalam Lukas tadi malam, baik juga di dalam Matius itu, mereka tidak berhubungan sampai Yesus lahir. Ada nggak ayat terakhirnya Matius itu? Dari Matius lah dulu, biar cepat. Ya, sudah mau habis itu. Iya, ayo. Tetapi ulangi dari 24 aja. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, jadi benar-benar bersih adalah dengan kuasa Roh Kudus dan firman menjadi manusia. Nah, inilah. Jadi untuk apa dia adalah menggenapi janji baik kepada Daud, baik janji kepada Abraham. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi penggenapan janji baik kepada Daud, baik kepada Abraham. Coba dulu dibaca Yesaya 7 ayat 14. Coba. Ayat 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi supaya Tuhan yang menyatu dengan manusia, itu janji juga baik kepada Abraham, baik juga kepada Daud. Makanya disebut anak Daud, anak Abraham. Di mana tertulis? Matius pasal 1. Wah, udah mantap-mantap ya. Senang saya. Harus direkomend juga. Ya gitu. Nanti sampai kalau orang tanya juga tentang iman kita, harus bisa terangkan. Itu.
Kalau jemaat Maranatha harus bisa menerangkan. Jangan ao-ao. Imannya harus iman yang berdasarkan bagai di atas batu karang. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Walaupun banjir, walaupun hujan, angin tetap kokoh. Haleluya. Makanya makin memperhatikan firman. Dan nanti lihat, firman itu tidak mati, tapi semakin kita buka, semakin terbuka. Semakin kita cari, semakin meluas. Begitu. Ini sebabnya bagi saya nggak kuhafali khotbah. Baru catat-catat, nanti habis pas khotbah ambil catatan. Kemudian kapanpun Tuhan bisa kasih khotbah. Haleluya. Khotbah itu yang penting hidup kita. Tinggal ngomong pengalaman. Haleluya. Pengalaman nggak bisa habis sepanjang masih hidup. Dan kalau sudah nggak hidup, wah nanti baru yang ada tinggal satu kata, telah kembali ke rumah Bapa. Nah, ini orang bilang apa? Rip. Iya, jadi sudah berhenti dengan damai. Iya, ini. Jadi kalau masih hidup, pokoknya ada kesaksian, makan kesaksian, ya cuma satu kesaksiannya kurang, nggak bisa punya teh yang baik. Kenapa? Giginya nggak bisa dibuat lagi palsu pun tetap nggak kuat juga. Nah, gigi palsu, ya. Tapi kalau pengalaman hidup tetap tidak kadaluarsa. Tuhan selalu bikin yang baru. Kita lihat kiri, kesaksian. Kita lihat kanan, kesaksian yang baik. Jangan lihat kanan susah, lihat kiri susah, lihat atas susah. Habis nanti dia akan berkata, Tuhan, di dunia ini udah seperti neraka. Cabutlah nyawaku. Nanti kapan lagi mengucap syukur? Tapi kalau kita lihat apapun harus mengucap syukur. Itu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Berdoa saudaraku. Lihat istrinya harus bisa mengucap syukur. Dia langsung dia begini, istriku ini udah krempeng, udah tua, udah keriput. Ya. Harus ada berkat Tuhan. Ya, kuliah di wajahmu. Apa? Kemudian raja tambah lagi bersyukur. Baru kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Jadi mau lihat istri pun harus bersyukur. Jangan malah marah-marah. Asal dia marah, asal dia marah. Kenapa kamu marah-marah? Ya nggak tahu. Kalian harus bersyukur semuanya. Haleluya. Saya lihat saudaraku, kita ini bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Tapi kadang itu nggak gampang. Itu pergumulan. Kalau hidup kita ini nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan, nggak ada kasih Tuhan, bikin apa? Nggak ada. Semua jelek. Enak pun dia bilang nggak enak. Sudah manis, dia bilang pahit. Ya, berarti perasaannya yang rusak. Bukan rusak di luar, rusak di mana? Rusak di dalam. Tapi yang disalahkan di mana? Di luar. Biasa. Apa itu? Manusia daging. Kalau manusia rohani, tidak. Melihat apapun harus mengucap syukur. Lihat langit, mengucap syukur. Ya, lihat bumi, mengucap syukur. Lihat kiri kanan, mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Haleluya. Jadi saya bukan cerita-cerita pepesan kosong. Memang itu firman Tuhan juga. Haleluya. Enak kalau dalam Tuhan. Amin. Iya. Kalau boleh Tuhan kasih panjang-panjang. Ya.
Saya nanti kalau tahun depan itu masih tahun permulaan. Permulaan Musa melayani Tuhan dalam umur yang ke 40 tahun Musa di Mesir bersama Raja Firaun. 40 tahun Musa di Midian bersama Jitro. Laban itu pamannya si Yakub. Nah, Pak Laban ini ada beremu nih. Ada beri. Haleluya. Ya, senang kok dalam Tuhan. Benar-benar. Ya, jadi sampai itu pun dia baru permulaan. Jadi pelayanan dari Musa itu baru sesudah umur 80. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Nah, jadi nanti saya baru permulaan 80 memasuki 81. Kalau Musa permulaan melayani Tuhan. Haleluya. Berapa tahun Musa melayani? 40 tahun. Jadi semua umur Musa ada 120. Nah, itu terserah Tuhan lah. Ya, mana yang baiklah menurut dia untuk kita semua, untuk kebaikan kita. Nah, jadi yang penggenapan firman jadi manusia adalah penggenapan janji kepada Abraham, juga janji kepada Daud. Itu sebabnya Yesus disebut anak Daud, anak Abraham. Nah, Mika 5 ayat 1. Apa tuh? Ayo. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Iya, jadi permulaannya sudah sejak dahulu, bahkan sebelum langit bumi diciptakan, dia sudah ada. Hanya dia disebut Yesus itu baru kejadian di Bethlehem. Haleluya. Makanya Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi sebelum dia menjadi manusia, dia adalah firman Tuhan. Makanya waktu penciptaan langit, bumi, dan segala isinya, Allah, roh Allah melayang-layang dan iya, kalau bahasa Batak mengariak-riak. Ya, di atas ini, di atas, ya di udara layak, melayang-layang, mengariak-riak itu namanya kalau bahasa Batak. Nah, baru apa? Berfirmanlah Allah. Haleluya. Jadi Allah, roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Jadi yang ada di situ bagian dari Allah itu Allah sendiri, roh Allah, dan firman. Itulah penciptaan awal dan sebelum manusia dicipta dan sebelum manusia jatuh. Sesudah jatuhnya manusia, maka untuk menebus manusia ini, Yesus itu meninggalkan kealahannya. Baru Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Prosesnya masuk dalam Maria, Roh Kudus mengerjakan, mengandung, dan melahirkan. Di Bethlehem kita peringati tadi malam. Memperingati. Bukan itu pun sebenarnya firman menjadi manusia itu, kalau bagi Tuhan tidak perlu jam berapa, tanggal berapa. Kalau manusia perlu untuk banyak hal.
Ya, namanya manusia ini mau bikin-bikin juga. Ya, kalau lahir di minggu legi, ya nasibnya legi-legi. Tak legi-legi. Manis-manis katanya. Tapi sebenarnya kita tidak berpegang begitu. Kalau mengasihi Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Iya, melayani, berbuat kehendak Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Makanya Maria dipakai Tuhan, karena dia berkata, jadilah padaku seperti perkataan. Semua mudah-mudi kita semua, kalau kita berani bersalah begitu, semua pasti diberkati Tuhan. Bukan karena cuma legi, cuma pon, cuma kliwon, bukan. Tapi kalau kita berserah kepada kehendak Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi kita yang pasti-pasti. Kalau cuma kliwon itu kan ramalan. Namanya aja ramalan bintang Anda. Apa yang saya pakai di ramal-ramal? Ya, Tuhan yang menentukan. Dan saya juga menentukan. Kalau saya lakukan kehendak Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Makanya kita enak, saudaraku. Ada firman Tuhan kalau kita lakukan. Firman itu tidak pernah gagal perkataan Tuhan. Tidak pernah gagal rencana Tuhan. Semua perkataan Tuhan, ya dan amin. Enak, saudaraku. Jadi kalau kita kurang diberkati Tuhan, kurang, berarti kita juga kurang memperhatikan. Mungkin menghafal bisa, tapi melakukan belum. Nah, bisa kenyang nggak kalau cuma ngomong? Makan. Nggak ada makanan, makan. Ya, 1 minggu ngomong begitu, nggak kenyang, malah tambah lapar. Makan kamu bilang nggak ada nanti, malah berantem nanti. Iya, itu dia. Jadi, perlakuan itu nggak boleh tinggal. Makanya iman tanpa perbuatan kosong. Kata-kata juga tanpa perbuatan kosong. Membaca, menghafal, mengetahui tanpa dipraktekkan. Profesor gadungan gak bisa menghasilkan satupun karya nyata. Jadi harus dilakukan baru nyata. Haleluya. Tapi kalau dilakukan, pasti Tuhan tolong dan pasti Tuhan berkati. Nah, jadi menjadi manusia itu berarti Tuhan di antara kita. Tadi kita melihat begitu ya. Tuhan jadi manusia. Terus dia di antara kita. Amin. Amin. Senang saudara-saudara. Tuhan di mana tadi? Tapi kalau saya katakan bisa kurang nekam. Harus sampai bersama kita itu Immanuel. Di dalam kita itu kita sudah ada, bukan kata-kata lagi. Dan kalau kita berdoa, nggak usah pakai toa. Apa yang pakai toa orang dekat? Kalau jauh baru kedengaran. Kalau dekat justru pakai toa jadi buduk. Apa yang kamu pakai toa orang aku di sini? Iya. Tapi kalau kita banyak begini ya, biar nggak capek. Ya, jadi santai aja semua ya. Bisa semua ngerti. Nah, itulah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi firman menjadi manusia itu untuk benar-benar ada di antara kita, bahkan di dalam kita. Jadi menyatu. Makanya kalau saya pinjam kata-katanya Gus Dur, yang paling dekat dengan
Allah itu adalah orang Kristen. Kenapa? Loh, kalau orang itu kan panggilnya Om. Nah, kalau orang Solo, ya harus pakai corong. Jadi dia katanya. Kalau orang Kristen kayak apa? Bapak. Dekat. Mama. Yang bapak-bapak itu senang dia. Kita punya Bapak surga. Haleluya. Iya, ini saudaraku. Itu sebabnya Ibrani pasal 2 menjadi manusia tambahan dari yang sudah ada. Kita akan membaca dulu. Ibrani pasal yang kedua. Boleh tolong baca. Mulai ayat yang ke 17 juga boleh. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar, yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Iya. Sudah sampai berapa tuh? 18 tadi. Lanjut. Oh, itu sudah terakhir. 18 belum. Oh ya, udah boleh. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Luar biasa. Yesus itu tidak hanya di tempat lain, di tempat maha tinggi, tapi menjadi serupa. Dan kepada manusia itu disebut dia bersaudara. Haleluya. Nah itu saudaraku, itu perangkatan yang luar biasa. Dan itu kerelaan Yesus itu turun menjadi manusia, menjadi keluarga kita. Maka kita menjadi bukan keluarga saja, dia kepala, kita adalah tubuhnya. Luar biasa saudaraku, menyatunya itu luar biasa. Gak pakai ngomong pun, asal benar-benar hatinya mengasihi Tuhan, semua diperhatikan. Haleluya. Kalau kita sudah berbuat firman Tuhan, gak usah minta berkat, otomatis. Gak usah minta apa-apa, otomatis semua. Haleluya. Coba dulu suaminya ngerti apa maunya istri. Coba dulu istri apa maunya suami. Apa yang harus minta-minta lagi? Orang yang udah ngerti, kecuali kalau dia suami atau istri yang tidak baik. Kalau istri atau suami yang setia, yang baik, gak usah diminta, semuanya sudah. Apalagi Tuhan kita, dia benar-benar baik, dia benar-benar setia, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Itu kan sudah luar biasa. Dan itu hanya kepada manusia. Amin, saudaraku. Bukan kepada malaikat. Malaikat itu sekali bersalah, pengampunan tidak ada yang kedua. Kalau kita asal masih ada tubuhnya dan ada kesadaran dan ada roh mau minta ampun. 1 Yohanes 1:9. Kalau kita lanjut baca. Yohanes 1 ayat 9. ayat yang ke-9, yang firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Haleluya. Cuma jangan dalam dosa yang sama. Nanti kita nggak ada kemajuan. Jadi nanti kita tidak ada peningkatan baik di dalam berkat. Berkat rohani, berkat jasmani. Tetapi kalau kita belum sempurna, semakin dikuduskan, itu boleh. Tapi kalau jatuh di lubang yang sama, terus menerus, itu adalah keturunan keledai.
Karena keledai saja sudah dungu, keledai dungu, dia tidak mau jatuh di dalam lubang yang sama. Haleluya. Jadi kalau Tuhan Maha Pengampun, bukan terus hanya dosa yang sama. Kalau dosa yang sama, ya sama aja kita dengan tidak bertobat. Masih di situ-situ saja. Itu nanti bayi 5 kilo atau sekolah TK terus. Bagaimana nanti bisa jadi tentara jalur TK? Bagaimana jadi pamong peraja, pamong apa ya? Kalau TK terus, ya jadi harus ada kemajuan. Minta ampun pun dan diampuni pun harus dalam kekurangan yang tingkat-tingkat lanjut untuk kita masih masuk di dalam semakin disucikan. Hanya yang kita akan perhatikan dulu sangat indah. Langsung kita baca dulu. Ya. Tadi Ibrani 2 sudah ya? Belum. Ayat 17. Pasal 4 ayat 14 coba. Pasal 4 ayat 14. Ya firman Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia juga imam besar yang mengerti kehidupan kita. Apa imam besar? Imam besar adalah yang boleh masuk dalam ruang Maha Kudus. Haleluya. Nah, itu makanya Yesus datang. Itu artinya kita harus dibawa kepada peningkatan rohani. Mulai dari suasana halaman, suka hanya menerima, dan terus menerus. Ya, jangan terus hanya di situ. Habis di halaman kemana lagi? Masuk ke dalam ruang kudus. Imam besar itu apa di situ? Tidak. Di dalam ruang kudus di situ ada imam biasa. Ya, imam biasa. Tapi kalau imam besar itu meningkat lagi di mana? Ruang Maha Kudus. Haleluya. Nah, jadi Yesus datang supaya Immanuel menggenapi janji, dan pada hari-hari kemarin untuk membangun hubungan kembali, menghubungkan, mengampuni, menyucikan semua. Dan untuk sekarang kita dengar dia menjadi imam besar. Nah, jangan manusia lagi, udah tadi. Ya, makanya harus meningkat. Jadi sekarang jadi imam besar, melayani dan membawa kita, memperdamaikan kita di dalam ruang Maha Kudus. Ini saudara-saudaraku, meningkat enggak kita? Haleluya. Ya, itu. Dan kalau ada firman kita imani, jadilah seperti firman itu. Haleluya. Jadi harus ada firman dulu, baru kita imani. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dan sekarang kita dengar firman, Kristus sangat mengasihi kita. Bahkan dia juga mengambil posisi, tidak hanya memperdamaikan lagi, tidak hanya menebus lagi, tetapi
menghubungkan kita di dalam suasana ruang Maha Kudus. Haleluya. Nah, itu imam besar. Berarti kita harus berjalan meningkat sampai dalam kesempurnaan. Haleluya. Dari dikuduskan, pertobatan awal, dikuduskan oleh pengajaran firman, baru dikuduskan lagi penyempurnaan oleh darah dan pelayanan Yesus sendiri. Dia menjadi apa lagi? Dia adalah pengantara langsung kepada Bapa surga. Haleluya. Jadi apa? Pengantara. Makanya dalam penebusan itu, yang menebus itu adalah hanya oleh darah salib Kristus. Bapa dan Roh Kudus itu, dia bekerja di dalam Yesus, tapi dia tidak ikut tersalib. Haleluya. Yang tersalib itu hanya Yesus. Tapi yang menyelamatkan kita, Kolose 1 ayat 20-21, adalah hanya oleh darah salib Kristus. Imam besar tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus tanpa membawa darah. Haleluya. Itu sebabnya kita harus mengerti mengapa Yesus mati. Kalau tidak mati, nggak boleh bawa darah, nggak bisa. Tapi dia habiskan darahnya semua sampai tidak ada lagi, mati. Tapi dia bangkit lagi, dan itu juga adalah keadilan Allah. Dan saat itu sudah terjadi, semua kuasa iblis patah. Mari mau baca dulu 1 Korintus 15 mulai 51 sampai 58 dah. 1 Korintus 15 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Makanya orang tidak mengerti kenapa Yesus mati. Tanpa darah tidak ada penebusan. Dan keadilan Allah itu tidak pakai tenaga kuasa sendiri. Kalau pakai kuasa sendiri, ya Allah Maha Kuasa. Nanti iblis akan berkata, wah orang kamu Maha Kuasa, ya kamu nggak adil juga, dituduh lagi. Makanya Tuhan mengalahkan iblis, menyelesaikan dosa bukan pakai kuasa, tapi dengan penyerahan. Yesus, ya dengan rendah hati tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan merendahkan diri. Haleluya. Ini kalau mau menang saudaraku dalam rumah tangga, itu syaratnya juga. Haleluya. Haleluya. Iya, belajar semua.
rendah hati. Ya, ini saudaraku. Kalau kita engkel-engkelan, aku yang benar, dan dibunuh, amuk kuno, mamuk kau cuy, sirang, tahu sirang? Spray. Bisa ya? Bisa katanya. Tapi kita jangan ya. Haleluya. Harus semakin baik. Amin. Iya. Ya memang begitu saudaraku. Kalau cara-cara dunia belajar pun sana, aduh. Psikolog apa semua ini. Pupil ini psikolog. Analis. Tunjukkan dulu. Jauh dia. Mana dia? Ini dekat. Apa dipelajari sana? Kejiwaannya. Oh, Tuhan Yesus lebih hebat kejiwaan. Kalau mau menang di rumah tangga rendah hati. Ada enggak di sekolah gitu? Kuliah? Tidak ada ya? Ada? Dari mana dia dapat orang ituannya? Siarannya Yesus. Kita nggak pakai kuliah bisa ngerti. Hebat juga ya. Unsur. Apa itu unsur? Universitas surga. Haleluya. Mau rendah hati menang. Sama dengan Yesus. Tidak bisa dituntut oleh setan. Orang kamu kuat kok. Nah, masa dia adu yang kerempeng sama yang kuat? Ya kalah yang kerempeng. Yang nggak adil pertandingan, gagal katanya. Jadi Inggris nggak bisa menuntut apa-apa. Semua patah, kosong. Nggak tahu berapa nol, pokoknya dia nol, kosong. Tapi salib tidak kosong. Kosong ya kosong. Kosong ya kosong. Ini janjian siapa nih? Dr. Sung. Semua kosong, salib tak kosong. Haleluya. Pernah dengar itu nyanyi? Pernah ya? Oh belum. Harus lahir tahun kayak saya. Karena itu dulu itu Dr. Sung paling nomor 1 di Amerika. Waktu dia pulang dari sana, belum rame itu naik pesawat. Naiknya itu dari terusan Suez. Masih begitu dulu. Jadi berapa bulan baru nyampe naik kapal laut. Nah begitu. Dia sudah selesai universitas nomor 1 paling bagus di Amerika. Doktor manusia, bukan dokter ilmu. Jadi ini kedokterannya itu dokter yang paling top lah dia ya. Nah, jadi setelah dikerjakan Roh Kudus hatinya itu, dia ikatlah ini ijazahnya sama batu, dibuang ke laut. Di situ dia bikin nyanyian, kosong ya kosong. Dunia ini bagi dia kosong, salib saja tidak kosong. Karena dia mengerti betapa hebatnya penebusan oleh darah salib Yesus. Dunia bisa dipersatukan dengan surga. Haleluya. Makanya dunia ini dianggap kosong. Kalau kita belum rindu surga, ya 5.000 aja kadang orang bisa berantem gara-gara 5.000. Bukannya dianggap kosong. Tapi kalau kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan, diambil baju kita nih, nah sama dia sini nih, biar kamu senang. Ada nggak ayahnya begitu? Kalau diambil bajumu, kasih uangmu, haleluya. Kalau ditampar satu, kasih satu lagi, haleluya. Berani enggak? Udah meningkat enggak? Harus imam besar dulu. Tapi pasti meningkat. Kalau kita sudah dengar, berarti Tuhan akan kerjakan.
Dan kita tinggal, jadilah padaku seperti perkataan. Haleluya. Kalau sudah diperdengarkan, terjadi. Kita sudah mendengar Yesus itu di dalam banyak hal. Tapi pada Natal ini, ya, adalah dia disebut imam besar. Makanya tidak dibutuhkan tanggalnya. Kalau orang itu mau bikin Desember, mau tanggal apapun itu, urusan dia. Yang penting bukan itu. Di sini kapan? Di hati kita masing-masing kapan? Makanya kalau tanggal itu nggak diperlukan. Karena untuk yang dicatat Tuhan bukan tanggal lahirnya Yesus. Yang dicatat kapan kamu lahir baru. Kamu menjadi anak Tuhan. Itu dicatat oleh Tuhan. Haleluya. Oh, orang begitu banyak, berapa miliar? Ya, itu yang diperhatikan Tuhan. Tanggal lahirnya itu beda-beda semuanya. Haleluya. Jadi yang dicatat Tuhan, kapan kita mulai bertobat dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, itu diperhatikan Tuhan. Dicatat Tuhan enggak? Dicatat. Dan nama kita juga dicatat apa enggak? Dicatat dong. Tapi kalau tanggal lahir di Bethlehem, buat apa? Enggak tertulis di Alkitab. Betul apa enggak? Jadi kalau mereka bikin itu hari apa, urusan dia. Yang penting kita sudah tahu Yesus sudah datang ke dunia. Haleluya. Dan yang sangat terpenting, kapan ada perubahan dalam hidup kita. Itu namanya Yesus lahir dalam hidup kita. Dan Yesus itu akan membawa kita mulai dari percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat, sampai kita dibawa imam besar ke ruang Maha Kudus dan langsung bisa dipersekutukan dengan Bapa Surga. Haleluya. Maka di ruang Maha Kudus itu hanya oleh darah Tuhan. Di dalam tabut perjanjian, maka tutupnya itu adalah Yesus. Di atas tutup itu ada kerub. Berapa? 2. Itu menunjuk Bapa Surga dan Roh Kudus. Tutupnya itu adalah Yesus yang menghubungkan. Petinya adalah umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. Haleluya. Jadi yang dicatat, diperhatikan oleh Tuhan. Manusia tidak lihat. Kapan si anu bertobat? Kalau nama kita tidak ada, kekristenan kita nggak ada artinya. Natalan mau apapun itu, Kristen apapun kita disebut, tidak ada artinya. Tapi harus Tuhan lihat, ada kita lahir baru dan kita meningkat. Kapan kita buang, ya Tuhan angkat dosaku. Suaranya udah dibuang dosa kita. Haleluya. Masih ada tinggal? Masih dong. Tapi nanti pasti ada sempurna. Haleluya. Imam besar kita imam yang berpenasihat. Haleluya. Nah ini menuntun kita sedikit demi sedikit. Makanya jangan bertahan dalam dosa yang sama. Kalah sama keledai. Keledai saja tidak mau jatuh dalam lubang yang sama berapa kali? 3 kali ya. Ya suka-suka kita lah. Yang penting jangan terus-terus di situ. Mungkin sampai 5 kali juga nggak apa-apa. Dungu. Nah, jadi keledainya dungu. Nggak apa-apa. Tapi nanti saya sudah 6 kali jangan lagi. Karena 5 kali saja. Haleluya. Belum bosan kan? Sudah mulai bosan. Ibrani 9, ayo. Dari 9 ayat yang Ya mulai 12. Mulai 11 lah. Biar panjang ke bawah. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Iya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar Iya.
untuk hal-hal yang baik Iya, yang akan datang. iya, Ia telah melintasi kemah yang lebih besar iya. dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah domba lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Natal kita sekarang sudah terus semakin dilengkapi. Mulai dia menebus dosa, terus menghubungkan kita dengan Allah, terus pengampunan, tapi sekarang dia datang untuk kita benar-benar menjadi saudara sama dengan dia. Dan dia jadi imam besar yang mengerti semua kesulitan kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, betapa sedihnya juga hatimu, Tuhan akan hiburkan. Nggak usah pun berdoa, Tuhan aku dipukul ini sakit. Nggak usah. Tuhan ngerti. Kalau benar-benar kita, Tuhan, Engkaulah imam besarku, pasti ditolong. Haleluya. Ini saudaraku, ini yang masih jarang kita perhatikan. Yesus imam besar kita, mengerti semua kesulitan kita, dan yang sangat menyatakan kasihnya yang hanya kepada manusia. Itu pun manusia, kalau dia sudah tidak dalam tubuhnya lagi, habis juga. Kita diampuni hanya di dalam waktu kita masih hidup ini. Amin. Amin. Sebabnya jangan sia-siakan waktu. Waktu ini adalah kesempatan. Segala berkat melayani dihubungkan kepada Tuhan. Yesus bukan Tuhannya orang mati. Artinya di dalam tubuh itulah malaikat tidak ditebus. Tapi kalau kita masih hidup, minta ampun, ditebus oleh darah Tuhan. Judas 1 ayat yang ke-6, kalau malaikat itu bersalah langsung tahan. Oke. Ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, nanti ini dihakimi. Kita duduk bersama Yesus. Haleluya. Makanya dia sudah datang menyatu. Dan nanti kita juga duduk bersama-sama. Tapi kita harus setia. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus berjuang. Kita harus bergumul. Ya, setia sampai akhir. Sebab 2 Timotius 2 mulai 9. Ayo. 2 Timotius 2 ayat 9. Ya firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya, terus. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun,
kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iya, jadi nanti ada waktunya kita akan duduk bersama dia dan memerintah. Haleluya. Haleluya. Ini saudaraku, nanti itu malaikat-malaikat yang ditahan itu, nanti kita akan lihat itu. Kalau Tuhan katakan, kamu dulu menghakimi ini. Contoh, ya bisa saja orang kita disuruh. Mungkin dia bilang, tolong gitu. Sama kayak saya sama ibu mana, tolong ambil dulu minumku. Aku tolong ambil kacamata. Bilang begitu, Tuhan bisa bilang begitu. Kan sama-sama duduk. Betul apa enggak? Kan ditulis di situ tadi, 2 Timotius 2 itu. Ayat 10 ya. 9 yang sama-sama duduk itu. Coba dulu. Jika kita 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Memerintah. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi ini yang dihakimi nanti. Malaikat-malaikat mana? Itu yang tidak setia. Bagaimana kita bisa menghakimi? Karena kita sudah belajar dari imam besar kita kesetiaan yang sungguh-sungguh. Haleluya. Makanya kita dengarkan firman praktek. Setia, haleluya. Belajar setia, setia. Kalau dipakai Tuhan, main musik setia. Saya biar apapun yang belum bagus, tapi setia. Itu kalau kuning saudara belum enak, jadi saya yakin Tuhan enak karena saya lakukan dengan tulus untuk Tuhan. Ya, makanya semua harus setia. Ya, singer setia, main musik setia, melayani setia, semua kita setia. Jadi anak Tuhan setia. Karena itu juga cara Tuhan untuk memberkati kita semuanya. Ya, saudara-saudaraku, nanti kita disebut dalam Wahyu pasal 20 ini terakhir ya. Wahyu 20. Baca dulu. Wahyu 20. Mulai 1 juga boleh lah. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dengan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, jadi kita harus meningkat. Ya, jadi imam-imam dan Imam Allah dan Kristus. ya, imam Allah dan Kristus memerintah
Jadi sebagai raja. sebagai raja. Ya, raja itu ketegasan. Ia di bawah, di atas tentara, ketaatan, kesetiaan. Kalau imam-imam itu ketulusan dan rendah hati melakukan. Itu sebabnya kesetiaan harus semakin nyata. Ya, yang muda-muda ini nanti pasti diberkati Tuhan. Yakinlah. Katakan kepada Tuhan, saya mau setia. Aku mau setia. Setia selamanya. Yang muda-muda yakin gak? Diberkati Tuhan. Mudah bagi Tuhan memberkatimu. Ya. Di sekolah yang SMP SMA berhasil. Baik. Yang kuliah baik, berhasil. Belum selesai kuliah sudah ditawari kerja. Tinggal pilih-pilih. Orang sudah cari kerja. Anak Tuhan ditawari sebanyak-banyaknya. Haleluya. Yakin gak? Yakin? Setia terus. Amin. Tuhan tidak jadikan kita berkat ekor. Yakin gak? Mudah-mudi. Yakin gak? Kencangin dong. Biar Tuhan dengar. Dekat dia ya. Masih ragu-ragu atau nggak ngerti? Nanti ku terusin kok banyak besok-besok. Sekarang tambah 1 jam lagi. Tak terlambat pasti lambat. Tak mau saya. Ya pokoknya kita nyanyi lah. Kita belajar terus. Aku mau setia-setia.